Saudara, viral di media sosial, ada seorang warga negara asing asal Cina yang diduga ini memberikan tips untuk lolos bea cukai. Tapi ini caranya jelas salah kalau dilihat dari videonya. Ini dengan menyelipkan uang 500.000 rupiah di paspor untuk bisa lolos jalur hijau. Nah, diduga ini upaya suap pastinya kan. Lalu apa sih jalur hijau dan praktek seperti ini benar nggak sih ada di lapangan? Kita ngobrol langsung dengan pengamat penerbangan, sudah bergabung bersama kami Pak Gary Sujatman. Selamat sore Pak, benar nggak sih praktek seperti ini terjadi di bandara kita? Sebenarnya sih mau jalur hijau sih nggak usah kasih duit lagi. Itu udah nggak perlu. Kita sekarang kalau masuk terbang dari luar negeri kan kita isi e-customs form. Ya. Kita isi e-customs form kalau kita tidak punya apa yang dideklar dan tidak ada yang dicurigai oleh bea cukai, misalnya profil perjalanan kita wajar dan lain-lain, ya udah kasih QR code-nya pas sudah sampai, nggak dicek kok gitu. Nah, justru ini yang mesti diluruskan ya. Kalau misalnya memang ini border hijau bea cukai seperti yang diklaim oleh si content creator tersebut, kok yang di video imigrasi nggak ada bea cukainya? Nah, ini ditelusurin dan 500.000 itu biaya visa on arrival dan itu memang mintanya cash. Dan itu saya udah lihat itu wajar dalam arti bukan buat jalur hijau, tapi orang yang sudah punya rupiah dia akan taruh 500.000 itu di paspornya, itu dikasih bukan di imigrasi, jadi bea cukai. Pas dia minta visa on arrival, dan dikasih begitu, langsung diambil, dikasih kwitansi kok. Gitu loh. Itu bukan nyogok gitu loh. Itu emang kayak begitu. Eh, saya pernah juga datang sama teman warga negara asing juga, ya ikut nganter itu. Ya dia bawa 500.000 itu di itu dia itu bukan nyogok kok, ada kok itu emang buat visa on arrival kok gitu. Nah kalau kita lihat videonya, kalau saya bilang ini ya sorry to say ini hoax ya. Di videonya pertama itu nggak ada bea cukainya ya. Yang ada di counter itu adalah tukang imigrasi dan dan prosesnya itu adalah sorry, ini videonya kayak juga udah diacak gitu karena urutannya juga nggak sesuai ya. Kita datang itu dari pesawat keluar dari Garbata atau dari bus itu masuk ke gate. Ya, kalau dari Garbata masuk gate di lantai atas, terus turun eskalator ke lantai dasar. Kalau dari bus kita langsung masuk lantai dasar di bawah gate-nya. Jalan melalui koridor yang ada di cuplikan akhir di video itu. Terus baru kalau buat 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 visitor yang butuh visa on arrival, baru ngantri visa on arrival, lalu baru ngantri imigrasi, lalu ke bagasi. Nah ini dia baru turun dari tangga dari lantai atas. Dia udah nyingkir, dia bilang, oh, kita berhasil masuk gitu. Itu kan saya bilang, enggak lah, ini ngada-ngada lah. Udah. Oke, berarti itu bisa dibilang hoax ya, karena Pak Gary juga hafal nih seluk-beluk dari bandara untuk proses WNA ini turun dari pesawat, kemudian Garuda dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita mungkin pemirsa boleh tahu sih, Pak, visa on arrival itu berapa, bagaimana mengurusnya, terus kemudian jalur hijau itu apa? Karena kan yang rame kan jalur hijau bisa lolos kayak begitu loh, Pak. Oke, visa on arrival itu adalah kebutuhan imigrasi. Ya, kita sebelum untuk warga negara asing yang bisa mendapatkan visa on arrival sebelum berangkat itu ngisi komputer, ngisi data di website. Itu seperti dengan apa yang dilakukan oleh si pelaku ini. Dan itu biasanya emang dilakukan sama visitor semalam sebelumnya atau pagi sebelum berangkat, lalu disisipkan 500.000 di paspor. Jadi begitu lihat ini, udahlah ini visa on arrival. Nah begitu datang, dia kasih paspornya, dicek datanya ada, tidak ada red flag oleh imigrasi, diterbitkanlah itu e-visanya, ditempelkan di paspornya, terus baru jalan ke imigrasi. Nah, setelah dari imigrasi aja kan tidak harus pakai counter, sekarang ada auto gate. Ya. Nah, itu tinggal lewat situ, ambil bagasi, baru ke bea cukai. Nah, bea cukai ada dua, jalur hijau, jalur merah. Jalur hijau itu adalah nothing to declare.
jalur merah adalah goods to declare. Siapa saja bisa lewat jalur hijau, asalkan tidak membawa barang lebih dari ketentuan bea cukai termasuk. Itu tadi, kita juga isi e-customs form. Ya, selama perjalanan itu database-nya bea cukai akan mengecek profil traveling ini orang wajar nggak, jumlah bagasi yang dia klaim dia bawa wajar tidak. Nah, itu nanti kan pas datang kita kasih QR code-nya, itu bea cukai akan melihat ini orang harus diperiksa atau tidak. Kalau tidak ya lewat aja, mau itu WNI WNA nggak usah pakai nyokok juga lewat kok gitu loh. Nah kalau misal ada red flag, nah itu harus dicek. Justru sistem e-customs ini juga salah satu untuk mencegah penyogokan. Kalau orang sudah di red flag, lalu tidak ada pelaporan atau bukti rekaman barangnya di scan, di X-ray oleh bea cukai, ini kita tanya gitu loh. Jadi sistem yang ada itu sebenarnya bantu untuk mencegah ya. Saya nggak bilang itu bisa mencegah urusan, tapi kan bisa jauh mengurangi gitu. Nah, ini yang tidak dipahami oleh masyarakat. Mereka masih ingatnya kayak zaman dulu. Kita lewat langsung, oh ya orang asing monggo lewat, orang Indonesia nggak scan semua. Gitu. Itu udah nggak kayak begitu gitu. Kita lapor, kamu bawa berapa? Satu bagasi. Kok dua bagasi? Oke, scan. Karena laporannya salah. Kamu bawa satu bagasi, oke satu bagasi, oke. Nggak ada warning di sistemnya, ya udah lewat aja. Gitu. Jadi Oke. ya itu jalur hijau, jalur merah gitu. Itu orang juga banyak salah persepsi jalur hijau itu adalah jalur bayar. Enggak juga gitu loh. Saya udah saya sudah dua saya sudah mungkin 40 tahun traveling. Seumur hidup saya masuk jalur merah itu belum pernah ya. Karena apa? Semua yang dilaporkan yang dulu sama keluarga saya atau setelah saya travel sendiri, semua yang saya laporkan itu sesuai. Dan saya tidak pernah mau bawa lebih dari batas karena apa? Capek ngurusin. Nggak cuma Indonesia, negaranya juga capek ngurusinnya gitu. Jadi kalau orang bilang, oh, di Indonesia, enggak. Udah pernah belum ngurusin jalur merah di negara lain? Itu kita masih ramah kalau saya bilang gitu. Ini banyak orang nggak ngerti gitu loh. Tapi Pak Geri, kalau misal dilihat dari sistem eh, pemeriksaan begitu di bandara internasional kita itu, apakah sudah eh, optimal begitu atau bagaimana? Kalau Soal mau suap paling penyuap op- tadi maksudnya. Kalau mau paling optimal ya semua orang dicek. Nggak ada jalur hijau, jalur merah. Hmm. Cuma kalau kita kayak gitu sekarang begini, terus pariwisata internasional kita gimana? Bisnis internasional kita gimana? Warga negara kita gimana? Udah pasti sengsara di bandara. Bisa bayangkan tuh antreannya kayak gimana kalau semua orang diperiksa. Ya, dan hampir tidak ada negara yang melakukan itu lagi. Semua berdasarkan declaration, ya, self declaration, tapi ada juga pengecekan yang dilakukan full dan ini yang tidak diketahui oleh banyak penumpang. Sebelum bagasi kita naik ke baggage belt itu sudah di-scan oleh bea cukai. Jadi penyekanan fullnya itu di situ, bukan pada saat kita di bea cukainya ngasih e-formnya itu. Gitu. Nah, dan ini juga dilakukan di negara lain, gitu loh. Maka orang lain bilang, apa orang banyak bilang di negara ini enak ya, gitu. Itu udah di X-ray barang kita, gitu. Orang tahu lah, kalau orang sering terbang luar negeri, tahu lah istilah kapur kuning misalnya. Kapur kuning itu apa? Itu di scan, ada barang curiga, ada barang dicurigain, itu ditandain. Itu biar nanti mau kita udah di sistemnya clear atau tidak, ada kapur kuning. Berarti X-ray-nya melihat pada saat diinspeksi ada yang perlu dicek. Waktu kita bilang nothing to declare atau ada declare, ya pasti kena. Oke, berarti ini kalau bisa saya bilang, ini kan kasus kasus video ini kan nyebar udah beberapa hari yang lalu ya, Pak ya. Gimana Pak Geri melihat respons pemerintah mulai dari imigrasi, bea cukai dan lain sebagainya begitu. Ini kan mereka masih kayak yes, nanti kami selidiki begitu. Harusnya kan tinggal dijelaskan secara prosedural itu bagaimana begitu ya Pak ya?
Ya itulah komunikasi publiknya instansi Indonesia tuh mohon maaf ya, buruk banget kalau udah masalah kayak begini. Ya, mereka sangat geared up untuk membesarkan achievement mereka, tapi begitu ada problem yang sebenarnya gampang banget, ini kan masalah gampang banget. Saya nulis tweet aja tinggal 10 menit jadi gitu loh, yang jelasin ini. Ini yang harus dilakukan ya. Bagaimana mengkomunikasikan bahwa ada sesuatu itu hoax atau bukan. Tapi itu juga harus dilakukan dengan yang benernya seperti apa. Biasanya ini yang udah ada nih, ya. Hanya dijelaskan Dijen Imigrasi menjelaskan, enggak itu tidak benar, tidak ada sogok menyogok. Tapi yang diomongin itu imigrasi, sedangkan yang diklaim adalah bea cukai. Kita tahu itu tidak ada bea cukai sama sekali. Bea cukai juga bilang itu tidak benar. Oke, ada satu cara untuk bisa memprove itu beyond dispute. Buka CCTV. Publish CCTV. Biar sekalian habis tuh yang bikin hoax. Kenapa takut? Kalau emang bener nggak salah, ya buka aja. Jadi kalau dengan caranya ngeles, menghindari pokok materinya, yang ada apa? Yang hoax bener-bener dibikin jadi bener, bukan karena dia percaya sama videonya, karena tidak percaya dengan penjelasannya. Ingat nggak tahun kemarin? Ada justiper yang ngaku-ngaku kena ulah imigrasi Thailand. Ngakunya suaminya bisa masuk, kalau nggak salah karena bule atau gimana bisa masuk, tapi dia nggak dikasih masuk karena dia kurang bawa uang. Itu jadi heboh. Imigrasi Thailand apa ya yang dilakukan? Dia panggil apa di kedutaan, dia panggil Kemenlu, dikasih lihat, dan di Thailand apa pihak kedutaan dipanggil, dikasih lihat, ini loh CCTV-nya, lihat tuh dia datang sendiri, lihat tuh dia lewat, dia masuk, ada masalah. Selesai kasusnya. Kita kan bisa melakukan hal sama, ya. Jangan lupa CCTV di bandara tuh banyak banget, ya. Saya nggak bisa jelasin itu apa aja karena itu ada masalah security dan safety juga, itu kegunaannya banyak banget, ya. Ya, ibaratnya gini, sudah banyak sekali orang mau nipu itu ketangkap di bandara, baik itu penerbangan domestik atau itu penerbangan internasional, mengklaim hal-hal yang tidak benar untuk mendapatkan untuk mendapatkan ganti rugi secara penipuan. Itu udah banyak dan udah banyak tangkap, memang tidak dipublish. Nah, tinggal dibuka aja gitu. Ngapain imigrasi takut? Ya, mereka jelasin itu orang lewat autogate nggak masalah kok. Oke, paling nggak imigrasi clear, ya. Tapi dengan itu kan bisa dilihat itu 500 ribunya dibayar buat visa on arrival, selesai dong masalahnya gitu loh. Terus tinggal bea Oke, cukai berarti bilang nggak masalah gitu loh. Oke, berarti yang harus dilakukan oleh instansi terkait adalah tinggal membuka CCTV dan menunjukkan kepada publik, biar nggak berlarut-larut begitu ya Pak ya. Tapi kalau misalkan si yang membuat konten ini akhirnya nanti ketemu begitu, klarifikasi aja cukup, atau kata dari imigrasi bilang yang bersangkutan tidak bisa masuk ke Indonesia selama 10 tahun atau dicekal ke depannya jika terbukti melakukan suap gitu. Yang saya tangkap dia sudah dicekal, bukan kalau terbukti sudah. Saya nggak tahu yang benar yang mana. Tapi sekarang begini, kenapa takut? Udah cekal aja. Kalau dia masih di Indonesia, selesai, dia nggak bisa keluar. Masuk penjara, ya udah mau diapain? Tapi barang bukti udah harus siap loh. Karena negaranya udah pasti akan protes. Kenapa warga negara saya diginiin? Ya kan? Ini kita harus hati-hati. Ini adalah upaya untuk bukan cuma hanya sekedar konten. Ya. Dalam beberapa tahun terakhir sudah makin banyak hoax yang memang diarahkan untuk membuat keresahan, ketidakpercayaan terhadap instansi, ketidakpercayaan terhadap otoritas, tidak kepercayaan antara satu sama lain. Ini nggak cuma di Indonesia, di negara lain pun banyak terjadi. Ya, Eh, mungkin kalau kita bilang ini post modern era atau post information era, di mana saking kita kebombardir banyak sekali informasi, jadi akhirnya kita udah capek
mau ngecek mana yang benar atau enggak udah capek, udahlah biarin aja kita percaya aja gimana. Cuman kalau kita nggak mau ngecek, oke nggak masalah. Tapi jangan disebarin gitu aja. Kalau mau disebarin, ingat kita bertanggung jawab untuk ngecek dulu sebelumnya. Oke, Pak Giri, next berarti bagaimana untuk instansi terkait? Apakah mungkin pemeriksaannya diperketat atau lebih kalau menghadapi masalah begini harus lebih bijak lagi begitu, Pak? Kalau pengecekan saya rasa sudah cukup ya. Eh, Sistem dan lainnya sudah ada untuk imigrasi, bea cukai dengan multi layer surveillance sistemnya. Detailnya kalau tahu sih cukup geli dan mengerikan gitu, makanya saya nggak tahu. Tapi surveillance cukup. Hanya saja bagaimana kita mengurangi eh, occurrences atau potensi-potensi tuduhan. Dan ini CCTV sudah ada di mana-mana. Tapi yang harus diperbaiki adalah bagaimana strategi dan SOP menangani tuduhan-tuduhan tidak benar. Sudah tidak zaman lagi untuk bilang enggak tuh nggak benar titik harus percaya karena kita otoritas. Itu udah nggak zaman. Ya. Sekarang untuk kayak gitu, yang paling cepat adalah buka rekamannya, kasih lihat aja udah. Nggak perlu takut kalau itu bang fakta. Mau dituduh itu melanggar undang ITE, nggak peduli. Itu fakta kok. Kalau bukan fakta, masuk ke fitnah atau ceramah baik, dikaitkan dengan ITE. Iya benar. Tapi kalau itu nyata kejadian, itu pelakunya nggak bisa apa-apa secara hukum. Gitu. Nggak usah takut. Kok otoritas malah takut? Kok otoritas malah hati-hati? Enggak, justru kayak gini yang harus benar-benar didorong. Jangan takut buka kasus. Nggak usah ada bukan hoax saja. Bukan diburemin kayak langsung nih kejadian kemana ada nyoba nyogok ditahan gitu. Dalam arti eh, ini yang sangat disayangkan sekarang gitu. Sepertinya komunikasi publik hanya fokus kepada hal-hal yang bisa dibikin heboh, wah, tapi supaya kelihatan petingginya yang kerja, tapi orang yang di lapangan kelihatan kerja malah mungkin sekarang dianggap nggak penting gitu loh. Yang ada malah acara yang ibaratnya acara di mana orang yang ngomong memuji-muji instansi dia itu yang justru itu nggak dibutuhin. Yang kita butuh adalah realitas sekarang. Bener nggak ada orang? Bener nggak ada orang yang nyoba? Mana? Iya. Jadi supaya kita itu kayak kita divaksin melawan hoax gitu loh. Ya, jadi begitu lihat Allah ini kita tahu nih. Sekarang ini apa susahnya kasus si penumpang ini jelasin urutannya, jelasin bahwa videonya urutannya salah, gitu. Itu nggak perlu expert. Jadi itu aja saya ngecek nanya sama temen yang kerja di bandara. Saya nanya sama temen yang sering perjalanan. Urutannya apa sekarang? Iya begini gini gini. Oh, berarti itu salah ya? Enggak, iya itu salah. Ya udah selesai. Saya bingung gitu. Kok instansinya cuman ngumumin, nggak ada upaya lain gitu loh. Oke, Pak Geri, terima kasih banyak sudah memberikan secercah penjelasan. Tadi lumayan akhirnya nyambung juga sih. Ternyata untuk urutannya WNA keluar dari pesawat itu tidak seperti yang video viral itu tadi ya Pak Geri ya. Terima kasih Pak Geri udah ngobrol bersama Liputan 6 SCTV. Sama-sama. Oke, itu tadi terkait viralnya seorang warga negara asing yang diduga menyogok seorang petugas bea cukai untuk lolos di jalur hijau. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Geri bahwa urutan dari turunnya WNA untuk menuju ke gate keluar ini salah. Jadi bisa dipastikan dari segi kacamata pengamat itu adalah video hoax yang hanya dibuat untuk konten pribadi semata. Saya Rusdi Maulana, sampai jumpa.